Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi di pertemuan mata kuliah kecerdasan komputasional terakhir ini, kita akan membahas tentang materi metrik evaluasi. Nah, untuk metrik evaluasi sendiri ini, kita bakalan ngepecah menjadi beberapa agenda. Yang pertama dari pengenalan metrik evaluasinya sendiri, lalu performance klasifikasi, lalu ada salah satu contohnya dan yang terakhir nanti kita bakalan langsung hands on tentang codingannya. Untuk, metrik evaluasi sendiri, metrik evaluasi ini biasanya digunain ketika kita mau mengukur suatu ketepatan atau jumlah error yang ada pada model yang sudah kita bangun. Jadi kalau teman-teman udah bikin, suatu algoritma tertentu, maksudnya udah mengimplementasikan suatu algoritma, terus udah membikin codingannya. Nah, di sini adalah peran metrik evaluasi untuk masuk ke dalamnya. Jadi untuk mengukur, seberapa tepat sih atau berapa sih jumlah error dari model yang sudah kita bangun itu. Dan hal lain atau tujuan lain dari metrik evaluasi ini adalah mengetahui seberapa optimal model kita untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi ketika teman-teman mempunyai suatu permasalahan, ketika teman-teman ingin meng-solve permasalahan itu, pastinya kan teman-teman bakalan membuat suatu model, bakalan bikin suatu codingan. Nah, gimana caranya kita tahu kalau codingan kita ini udah optimal? Gimana kita tahu caranya kalau codingan kita ini udah efektif untuk menyelesaikan permasalahan itu, caranya adalah menggunakan metrik evaluasi ini. Nah, selain itu, di sini kita bisa juga menguji kehandalan dataset yang kita punya. Jadi, apalagi dalam ranah mesin learning ya. Mesin learning ini sering banget ngegunain dataset-dataset yang jumlahnya itu nggak sedikit. Jadi di dalam datasetnya ini juga bisa terdapat jutaan bahkan bisa juga puluhan juta data yang ada di dalamnya gitu. Jadi apakah datanya itu handal, datanya itu optimal, efektif, kita pakai metrik evaluasi ini gitu. Dan apakah dataset tersebut relevan untuk diekstrak pengetahuannya, itu juga bisa diketahui pakai metrik evaluasi ini gitu. Oke, lalu yang kedua, ini yang paling penting dari metrik evaluasi. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami tentang confusion matriksnya ini. Ini adalah performance klasifikasi. Jadi caranya untuk memahami confusion matrix ini, teman-teman harus tahu ada prediksi dan juga aktual atau sebenarnya. Jadi di prediksi ini ada positif dan negatif. Di dalam aktual juga ada positif dan negatif. Tapi untuk eh, kesimpulan keseluruhannya itu kita bisa mengambil 4 skenario dari confusion matrix ini. Oke, kita coba bikin skenario yang pertama ya. Untuk skenario yang pertama ini, kalau prediksinya positif dan nilai aktualnya positif, itu dinamakan true positif. True positif itu kalau prediksinya positif dan nilai aktualnya atau kejadian sebenarnya itu positif. Perlu diingat-ingat ya, kalau true positif itu positif dengan positif gitu. Terus yang kedua ada namanya false positif atau positif tapi salah. Kalau false positif ini prediksinya positif, tapi kejadian sebenarnya itu negatif. Jadi kalau false positif itu prediksinya positif, tapi aktualnya negatif gitu. Terus skenario yang ketiga ini namanya true negatif. Tadi kan udah ada tentang true positif ya. Di sini ada juga namanya true negatif. Jadi kebalikannya. Kalau true positif tadi itu prediksinya positif, aktualnya positif, itu true positif. Kalau true negatif itu prediksinya negatif, tapi aktualnya negatif juga. Jadi kalau yang true positif tadi positif sama positif, kalau yang true negatif, negatif dengan negatif gitu. Terus yang terakhir, skenario yang terakhir ini adanya namanya adalah false negatif. Kalau false negatif ini kebalikan dari false positif.
Jadi kalau false negatif, itu prediksinya negatif, aktualnya positif. Jadi intinya dibalik aja. Jadi teman-teman kalau mau mengerjakan soalnya itu eh, perlu banget buat diingat tentang confusion matrix dari matriks evaluasi ini. Jadi nanti bakalan ada 4 skenario utama gitu. Oke, dari confusion matrix ini berupa tabel yang digunain untuk mengevaluasi performa dari sebuah model klasifikasi dengan membandingkan nilai prediksi dan nilai aktual. Nah, cara kerja dari matriks evaluasi ini kita membandingkan nilai prediksi yang udah kita bikin sama nilai aktual atau nilai sebenarnya yang memang sudah terjadi gitu. Jadi apa ya, prosesnya itu kayak gitu, membandingkan dua nilai. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada performance klasifikasi lagi. Performance klasifikasi di sini ada 5. Yang pertama itu ada akurasi. Kita nilai dari akurasi. Akurasi ini merupakan rasio prediksi benar. Positif dan negatifnya berapa dari keseluruhan data gitu. Jadi ada akurasinya. Berapa sih rasio prediksi benarnya, positif dan negatifnya dari seluruh data yang kita punya itu berapa gitu. Jadi kita harus tentuin dulu akurasinya berapa gitu. Yang kedua, kita bisa menilai dari precision. Nah, untuk precision ini merupakan rasio prediksi benar positif yang dibandingkan dengan seluruh hasil yang diprediksi positif gitu. Jadi untuk precision ini kita ngebandingin hasil benar positif sama hasil prediksi positif. Gini, secara apa ya? Secara mudahnya di precision ini kita membandingkan nilai aktual positif sama nilai prediksi positif dari keseluruhan. Terus selanjutnya ada recall atau sensitivitas. Untuk recall sendiri ini dia merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Jadi ada perbedaan ya sama yang precision tadi. Untuk yang recall ini, yang dibandingin ini adalah aktual positif dengan seluruh data yang positif gitu. Kalau memang datanya itu udah positif, kita tinggal bandingkan dengan nilai aktual yang positif juga gitu. Jadi beda ya sama precision. Recall ini lebih ke sensitivitasnya gitu. Oke, yang selanjutnya performance yang perlu kita evaluasi adalah spesifikasi atau specificity. Untuk specificity ini, dia adalah kebenaran memprediksi negatif dibandingkan dengan keseluruhan data negatif gitu. Jadi negatif dibandingkan dengan data negatif, prediksi dengan data aktual gitu. Dan ini yang terakhir, performance yang perlu kita evaluasi adalah FI score. Untuk FI score ini adalah perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibebutkan gitu. Jadi kan ini tadi kita ada precision sama recall ya. Nah, kalau nilai precisionnya udah diketahuin dan nilai recallnya udah diketahuin, nah dari situ kita bisa ambil kesimpulan berapa nilai FI score-nya dengan membandingkan rata-rata presisi dengan nilai recall gitu. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita bakalan masuk di codingannya aja, sama kita bakalan bahas sedikit tentang ini. Di sini ada study case gitu. Untuk study case-nya ini adalah kasus mahasiswa yang di DO dan tidak di DO. Oke, bentar ya. Oke, oke, kita bahas dari confusion matrix-nya. Tadi kan di awal udah aku mention sedikit tentang confusion matrix itu, dan teman-teman nggak wajib sih sebenarnya, tapi intinya harus difahami gitu. Karena waktu kita ngerjain soalnya, at least kita tahu true positif itu apa, true negatif apa, false positif apa, false negatif itu apa gitu. Oke, yang pertama ya, kita bahas dari true positif dulu. True positif ini tadi kan, nih ya, true positif itu adalah prediksinya positif, aktualnya positif.
kita cari dari seluruh data yang status sebenarnya ini adalah aktual, dan ini baris kedua atau kolom kedua ini adalah prediksi. True positif itu kalau nilai aktualnya positif dan nilai prediksinya positif. Kita tinggal cari aja mana mahasiswa yang positif di DO, yang aktualnya positif di DO, dan prediksinya positif di DO. Kalau teman-teman ngelihat di sini itu yang benar-benar semuanya hasilnya positif itu ada mahasiswa dengan NIM 7, 8, 9, dan 10 gitu. Jadi true positifnya adalah 7, 8, 9, dan 10. Dan rasionya true positifnya adalah 4 orang dari 10 orang gitu ya. Terus setelah itu kita bahas tentang true negatifnya. Jadi berapa sih true negatifnya ini gitu ya. Untuk true negatif ini adalah prediksinya negatif, aktualnya juga negatif. Kalau negatif-negatif berarti apa? Berarti berapa mahasiswa yang aktualnya tidak di DO dan prediksinya juga tidak di DO. Kita cari yang sama-sama tidak di DO ya. Ada 3 ini kan ya. Ada mahasiswa dengan NIM 1, NIM 2, sama NIM 3. Nih ya, jadi true negatifnya ada 3. Oke, lanjut ke false positif. Kita lihat lagi confusion matrixnya. False positif ini ketika prediksinya positif dan aktualnya negatif. Mana yang prediksinya positif tapi aktualnya negatif? Coba teman-teman bisa lihat dulu. Dengan NIM berapa? Dengan mahasiswa NIM berapa yang prediksinya positif sebenarnya atau aktualnya negatif? Ini ya, ada di nomor 4 sama 5. Ada mahasiswa dengan NIM 4 sama NIM 5. Ini ya, NIM 4 sama NIM 5. Jadi nilai FP-nya atau false positifnya itu adalah 2 gitu. Terus yang false negatif berapa? Kalau false negatif ini, kalau kita dari 10 mahasiswa ini udah udah diketahui TP-nya, TN-nya, FP-nya. Nah, berarti sisanya itu masuk ke false negatif, ke FN gitu. Tadi kan mahasiswa 1, 2, 3 udah, 4, 5 juga udah, 7, 8, 9, 10 juga udah. Berarti yang belum berapa? 6 kan? Mahasiswa dengan NIM 6. Berarti mahasiswa dengan NIM 6 ini terindikasi skenario false negatif. Jadi jumlah false negatifnya adalah 1. Gitu. Terus setelah itu tadi kan ada performance klasifikasi yang mana kita harus menilai beberapa performance, yaitu ada akurasi, presisi, terus ada recall, specificity, sama FI score ya. Kita bahas satu-satu dari akurasi terlebih dahulu. Akurasi. Berapa persen mahasiswa yang benar diprediksi DO dan tidak DO dari keseluruhan mahasiswa? Nah, ini kita tinggal tinggal dibandingin. Kalau dibandingin berarti kita pakai pembagian kan ya. Kita tinggal bagi aja. True positifnya ditambah dengan true negatif dibandingkan true positif ditambah FP, FN, TN gitu. Jadi di sini akurasinya tadi TP-nya berapa? 4, TN-nya 3, 4 ditambah 3, 7. Terus kita jumlahkan TP, FP, FN, sama TN. Jumlahnya 10. Jadi 7 per 10 kita, kalau kita akurasikan ke persen itu ada 70%. Berarti gitu. Itu untuk akurasinya. Akurasinya ada 70%. Terus untuk precision. Berapa persen mahasiswa yang benar DO dari keseluruhan mahasiswa yang diprediksi DO? Berapa persen sih mahasiswa yang benar DO? Yang benar DO ada berapa? Ada TP kan? Ada 4 ya. Yang benar DO dari keseluruhan mahasiswa yang diprediksi DO. Mahasiswa yang diprediksi DO ada berapa? Ada 6 kan ini. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bandingin aja. 4 banding 6. 4 per 6 itu berapa?
4 per 6 tuh 67 ya. Berarti untuk precision-nya ada 67%. Setelah itu ada recall atau sensitivitas. Berapa persen mahasiswa yang diprediksi DO dibandingkan keseluruhan mahasiswa yang sebenarnya DO? Jadi kita cari dulu, berapa ya mahasiswa yang diprediksi DO itu? Nah, ini ya. Prediksi DO-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Mahasiswa yang diprediksi DO. Prediksi DO. Diprediksi DO itu berarti kita pakai TP, benar diprediksi mahasiswa yang diprediksi DO. Kita pakai TP aja kalau diprediksi DO. TP-nya tadi ada 4. Berapa persen mahasiswa yang diprediksi DO? Hasilnya 4 dibandingkan dengan keseluruhan mahasiswa yang sebenarnya DO. Sebenarnya DO di sini ada berapa? Ada 5 kan ya? Ada 5 berarti 4 dibanding 5. 4 per 5 berapa? 80 ya? 8. Jadi 80% untuk recall-nya. Lalu ada specificity. Berapa persen mahasiswa yang benar diprediksi tidak DO dibandingkan dengan keseluruhan mahasiswa yang sebenarnya tidak DO? Berarti ini tidak DO dengan tidak DO. Kita cari dulu true negatifnya, karena kan tidak DO ya, jadi negatif. TN-nya berapa? TN-nya di sini ada 3. Dari yang atas tadi, kita kan udah bahas TN-nya berapa. TN-nya ada 3. Dibandingkan dengan seluruh mahasiswa yang sebenarnya tidak di DO. Seluruh mahasiswa yang tidak di DO ini ada berapa? Aktual ya, yang sebenarnya ya. Ada 5. Berarti 3 dibandingkan 5. Tidak DO dibandingkan keseluruhan mahasiswa. Tidak DO ya. Oh, benar teman-teman. Berapa persen mahasiswa yang benar diprediksi tidak DO? Tidak DO ini berarti kita pakai TN ya. TN-nya ada 3. Oh ya, ini mohon maaf ya teman-teman. Di sini harusnya 3 per 5 gitu ya. Jadi untuk spesifisitinya itu perbandingannya adalah 3 banding 5 gitu. Nanti teman-teman bisa jumlahkan sendiri ya hasilnya. Ini ada 60% ini berarti ya. Terus tadi untuk FI score ini kalau kita udah mengetahui nilai recall sama nilai precision itu bisa langsung dihitung FI score-nya. Cara menghitungnya adalah 2 dikali dengan recall dikali precision dibandingkan dengan recall ditambah precision gitu. Hasilnya adalah 72,93%. Itu untuk FI score-nya. Oke. Yang selanjutnya di sini ada performance regresi. Performance regresi ini ada RMSE, MAE, MIA, ada R square atau R2, dan ada MSI. Kita bahas dari RMSI ya. RMSI ini gunanya untuk mengukur akurasi regresi pada saat hasil rata-rata dari selisih kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual tidak perlu diakar kuadratkan kembali. Jadi gini, ketika biasanya kita pakai regresi, kalau kita pakai regresi itu di akhir kita harus ngecek performance-nya, performance dari model regresi yang kita bikin gitu. Jadi ada 4 performance yang perlu kita evaluasi gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti dibahas di codingan aja ya. Nanti bakalan dijelasin codingannya gimana caranya mengetahui RMSE, MAE, MSE sama R2-nya gitu. Oke, untuk performance regresi ini biasanya mengevaluasi sejauh mana sih model regresi yang kita bangun ini dapat memprediksi variabel dependen dengan akurat berdasarkan data yang digunakan untuk membangun model. Nah, kalau regresi teman-teman ini udah selesai, model yang teman-teman buat itu udah selesai, biasanya panelis itu bakalan mempertanyakan, ini regresinya
berapa persen ya Mbak atau Mas gitu. Ini evaluasinya udah sebagus apa, kalian udah mengevaluasi dari performance apa aja gitu, biasanya bakalan ditanyain gitu. Nah, kita bakalan memakai 4 performance ini buat mengevaluasi model regresi kita, untuk mengetahui seberapa akurat, seberapa optimal. Nanti output-nya itu adalah, biasanya kalau output-nya itu di akhir adalah persen, berbentuk persen. Jadi seberapa optimal itu berbentuk persen, kayak, oh 90% optimal, 99% optimal, kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini bakalan ada codingan yang ngebahas tentang matriks evaluasi ini yang bakalan dijelasin sama Dejan. Oke, untuk Dejan dipersilahkan. Oke, jadi Sylvie udah ngasih penjelasan tentang apa sih evaluasi matriks itu sendiri ya. Dari akurasi score, precision score, recall score, F1 score, and confusion matrix. Jadi di sini aku bakal masuk ke bagian codingan. Oke, jadi eh, yang pertama dalam mengimport yang namanya evaluasi matrix, kita harus mengakses dari sklearn.matrix ini. Jadi sklearn.matrix ini buat ngakses yang namanya evaluasi matrix. Nah, kita bakal ngakses yang pertama akurasi score, precision score, recall score, F1 score, sama conversion matrix. Kalau berdasarkan di sini, kita akan membutuhnya akurasi, conversion, presisi. Dan itu dulu ya. Intinya itu dulu yang bakal kita incar. Kita jalanin aja. Kemudian di sini kita bakal pakai dua dataset. Yang pertama load iris default dari iris dataset. Kemudian ada load breast cancer, itu juga semacam default datasetnya. Jadi kita pakai dua contoh. Kemudian ada sklearn.model selection. Tujuannya adalah untuk mengsplit data. Untuk tujuannya misal 70% data test, 30% data training, and something gitu-gitu. Kemudian kita import yang namanya decision tree classifier karena kita bakal masukin yang namanya classification. For the fourth section kita bakal masuk ke namanya classification matrix. Jadi di sini kita pakai itu dulu aja kali ya, load breast cancer ya. Kita pakai variabel dengan nama cancer, terus isinya load breast cancer. Kita ngambil ini, terus buka kurung, tutup kurung, dan kita buat ini. X-nya adalah cancer.data, kemudian Y-nya adalah cancer.target sendiri. Nah, ini kelihatan ya. Kemudian karena kita tadi udah mengimport trend test build, jadi tujuannya adalah untuk mengetrend ini, preprocessing istilahnya. Jadi xtrend, xtest, ytrend, ytest. Nah, xtrend, xtestnya ini kita pakai x, y tadi, yang ini, nih, kelihatan ya. Terus kita test size-nya, kita untuk tesnya itu menggunakan ini 30% dari data 0,3 dengan random state-nya itu adalah 42 cara acak. Nah, kita pakai pengklasifikasiannya itu adalah decision tree classifier. Ini. Nah, kemudian kita latih, kita ngambil X-trend sama Y-trend ya, karena kita pakai Y-trend, X-trend gitu. Kalau misalkan tes, kita ngambil X-test, Y-test gitu. Nah, kemudian buat prediksi pada data test, yaitu dengan X-test, dengan variabel Y-pred. Kalau ini CLF udah diajarin sebelumnya ya, di materi sebelumnya udah ada tuh CLF, jadi udah bisa dilihat lagi. .fit juga sama. Kita jalanin. Kemudian, nah ini untuk, ah, jadi ini untuk hitung akurasi yang pertama ya, kita kan membutuhkan yang namanya akurasi. Nih. Wah, sorry. Jadi akurasi, sebenarnya kan udah jelasin sama Silvi. Mungkin ini bakal dijelasin lagi. Akurasi adalah
rasio nilai prediksi yang benar terhadap jumlah total prediksi. Jadi biasanya digunakan dalam masalah klasifikasi. Benar dong kita pakai di klasifikasi, namun tidak sesuai dengan kumpulan data yang tidak seimbang gitu. Oke, sorry. Lanjut ya, sorry. Kita jalanin aja. Dia ngambil ya tes sama ya prediksinya. Ya tesnya ini kan di sini ya tadi. Nah, random stat, kemudian X testnya dari test size. Dia ngambil, kemudian di sini kita manggil ya pred ya. Karena dipredik ya. Predik X testnya itu, test size-nya. Dengan akurasi, jadi 0,9. Istilahnya ini kurang lebih ya lumayan tinggi lah untuk sebagai sebuah bentuk akurasi. If accuracy over 90 will be better, I think almost perfect lah. Kemudian eh, ada precision ya. Precision ini kan kita kalau di rumusnya nih sambil kita belajar ya benar. Oh, sorry. Nah, akurasi itu adalah kalau belajar nah ini dia mengambil jumlah prediksi benar, positif dan negatif. Benar dong, berarti kita ngambil ya pred sama ya tes gitu. Kita ngambil prediksi dari X-testnya dengan jumlah keseluruhan data gitu. Kemudian di akurasi skor ini. Jadi kalau mau ngitung akurasi itu pakai yang akurasi skor ini yang tadi kita import ya. Nah, itu tujuannya buat ngitung akurasi. Terus precision. Kalau misalkan precision atau presisi adalah metrik evaluasi yang mengukur seberapa baik model membuat prediksi yang benar untuk kelas positif dari total prediksi positif yang dilakukan. Nah, dalam konteks klasifikasi ini mungkin rumusnya adalah true positif per true positif plus SP. Kalau di penjelasan di sini, adalah rasio positif sejati terhadap jumlah total prediksi positif. Jadi kan ada yang namanya true positif, ada false positif, FP ya, true negatif, false negatif, nah itu. Nah, dia pakai weight sini, pakai average weight. Dan pastinya kita pakai yang namanya precision score. Jadi bedanya kalau kalian mau pakai apa itu akurasi, precision, terus recall, itu kalian bisa pakai yang namanya ini ya, akurasi, precision, dan juga recall. Kita jalanin aja. Nah, menghasilkan eh, kurang lebih presisinya itu adalah 0,93. Oke, jadi hasilnya segitu. Terus untuk recall. Nah, recall itu juga sama. Karena kalau akurasi kan kita cuma ngitung prediksinya aja kan. Nah, ini dia harus di rata-rata. Kalau kamu lihat tadi tuh. Di bagian mana tadi. Nah, ini akurasi. Prediksinya semua kan. Jumlah keseluruhan data. Nah, lanjut ke yang tadi. Jadinya untuk recall, kita baca recall ini. Dan hasilnya adalah 0,92. Dan ini F1 score. Nah, mungkin kalau kalian misal bingung, kita bisa ngandelin ChatGPT. Inilah aku juga ngajarin kalau kalian memang mau itu ya, jelaskan kode di atas misalnya, termasuk average weighted. Oh, iya, ini tadi aku dapat info dari Medium ya untuk ini. Kalian bisa cek di sini nih, Medium yang kreatornya Rina nih. Kalian bisa cek di sini ya, kalau mau tahu soal lebih detailnya.
Nah, kalian bisa aja adalah parameter yang menentukan cara menghitung advance score untuk masuk ke dalam multi kelas. Gitu. Nah, ini penjelasannya. Bentar. Oke, maaf, aku tadi lagi pilek, jadi aku tinggal lanjut. Nah, ini yang kita dapat dari ChatGPT. Jadi, advanced score adalah metrik evaluasi yang mengkombinasikan antara precision dan recall menjadi satu. Makanya dia bisa kita pakai yang namanya advanced score. Lebih simpelnya gitu lah. Nah, apa sih average weight? Ya, nah, average menentukan cara menghitung advanced score untuk kasus multi kelas. Nah, ini kalian bisa belajarnya ada non, ada mikro, yang bukan jumlah total positif, false negatif, dan false positif, atau ini aritmatika dari gaya tersebut, dan juga rata-rata. Kita pakai yang namanya rata-rata ya. Jadi ketika menggunakan average weighted ini, advance score dari setiap kelas dihitung dan kemudian dirata-ratakan dengan komputer sesuai dengan jumlah instan dari setiap kelas. Nah, gitu ya. Jadi ini udah ada penjelasannya binary, terus ada mikro, makro, weighted, and samples. Itu untuk yang namanya klasifikasi matriks yang menghubungkan antara yang namanya akurasi, presisi, recall, and F1 score. And after that, kita bakal pindah ke yang namanya confusion matrix. Nah, ini confusion matrixnya, kalian bisa lihat ini hasilnya adalah TP. Ini kalau kelihatan lihat TP, FP, FN, dan TN. Ya, kelihatan ya. Untuk TP-nya ada sekian, terus FP-nya ada sekian, FN-nya ada sekian, dan juga TP-nya, sorry, NP, TN-nya itu ada sekian. Gitu. Lanjut ke clustering. Nah, clustering ini berhubungan sama yang namanya tadi mana tuh? Bagian MRE dan MSE. Bentar ya, aku cek. Nah, jadi kita pakai K-means clustering yang sebelumnya udah kita pelajari. Kemudian kita pakai silhouette score. Apa sih silhouette score? Ya ini eh, intinya adalah untuk ini ya kita belajar bareng-bareng. Apa sih silhouette score biar kalian tahu juga apa itu silhouette score pada evaluasi matriks. Kita lihat bahwa silhouette scores ini dia kelihatannya coefficient. Jadi intinya dia dipakai buat yang berhubungan sama clustering. Jadi fungsinya mengembalikan rata-rata coefficient silhouette pada sampel untuk mendapatkan ini untuk mendapatkan nilai dari setiap sampel. Jadi gunakan silhouette sampel. Jadi biar dapat nilai dari setiap sampel kita kan pakai clustering ya dan pakai K-means. Nah, coefficient silhouette dihitung menggunakan rata-rata jarak intra-cluster A dan rata-rata jarak cluster terdekat B. Ini sama kayak clustering-clusteringnya tuh kan kita harus menentukan dari jarak terdekat di mana dia istilahnya kayak oh ternyata ya ini lebih banyak di titik A ini lebih banyak untuk yang data ini
titik B lebih banyak untuk data ini. Itu kan clustering ya kalau kita pelajari sebelumnya kan. Kayak k-nearest neighbor, KNN, arithmetic k-means gitu. Nah, coefficient silhouette untuk sampel adalah untuk memperjelas jarak antara sampel dari klaster terdekat di mana sampel tersebut bukan bagiannya gitu. Nah, ini untuk rumusnya kalau kalian mau belajar ya. Kalian bisa buka di Scikit-learn dan akan belajar silhouette score. Nah, kita langsung aja. Nah, kemudian kita inisiasi model K-means dengan klasternya ini 3, ini titik ya, cluster titik gitu. Terus random set-nya 42. Nah, kelihatan N cluster ini cuma untuk model .fit ini untuk menampilkan ini ya. Nah, ini silhouette score-nya, di mana dia eh, menampilkan model labels dari ini ya, cluster modelnya. Dari X-nya itu dari Nah, kita jalanin aja. Nah, untuk silhouette score-nya, top coefficient silhouette yang tadi dijelaskan, yaitu tentang rata-rata jarak intercluster dan jarak rata-rata cluster terdekat itu kurang lebih gini. Karena kan kalau clustering kan kita tahu dia kan berdasarkan titik tuh. Tadi hanya ditentukan 3, 1, 2, 3. Nah, itu kita menggunakan coefficient silhouette untuk menghitung itu. Aduh, kemudian regression. Regression ini berhubungan sama ini nih. MAE, MSE, gitu-gitu. Terus kita import nah kan, MSE, R2 score, and MAE. Kita menggunakan linear regression dan import NumPy. Oh, sorry ya. Oke, lanjut. Jadi ini untuk regressionnya ya. Kita ngimport dari matrix untuk MSE, R2 score, dan MAE. Jadi kesamanya adalah kita ngimport dari matrix buat silo score. Tapi disesuaikan ya, kalau misalkan untuk klasifikasi, akurasi, presisi, recall, F1, confusion itu untuk klasifikasi. Silhouette score itu untuk clustering karena dia jarak terdekat. Dan kalau misalkan kalian mau menghitung soal eh ini ya MSEMA ini penjelasannya udah jelaskan juga tadi sama Sylvie ya. Ini rata-rata perbedaan absolut antara nilai prediksi dan actual. Terus ada selisih kuadrat. Nah ini kita pakai yang namanya regresi. Kemudian ini sama aja menampilkan bagaimana modelnya digunakan. Nah ini untuk prediksinya, X-testnya dari sini nih. Yang awal-awal ya kalau kalian nyadar. Sorry aku kurang fit jadi menjelaskannya kurang ini ya. Tapi kurang lebih kayak gini hasil prediksinya. Nah, ini hasil prediksi dari load breast cancer-nya itu sendiri ya. Ini bisa kelihatan. Kemudian kita R2 score. R2 score ini kan dia itu adalah ukuran seberapa cocok model regresi dengan data kan. Nah, berarti ini untuk kecocokannya kurang lebih 0,7 kayak gitu ya. Ya kurang lebih gitu. Dan sebenarnya di modulnya ada ini ya, bentar aku cek dulu. Harusnya ada di performance score, klasifikasi, terus. Oke, bentar ya. Oke lanjut. Aku kurang masukin ini ya, MSE pertama. Nah ini main square error.
error, sorry, yang kayak ini nih. Nah dia main square error apa error. Nah, kita buat aja. So yang di kita import tadi error. Terus kita pakai di atasnya pred tadi, ya prediction. Nah ini ya pred. Di atasnya juga sama, karena tadi udah di transplant gitu ya. Terus ini, pred. MSA, MSA. Nah, ini udah untuk harusnya udah bisa sih bentar ya. Ini apa nih? Absolute error ya. Jadi tes, tes, coba kita coba. Ini kenapa ini? Print my my jalan. Hmm. Terus MSA, MP, STRT, ya tes, ya pro, MSA, MSA. Apa nih? Tuple object is not capable. Oh, wait. Aku coba contoh lihat ini yang punyanya anak-anak. Oh ya, sorry. Oh, dia nggak pakai MS ya. Oh ya, aku salah perintah. Sorry, astaga. eh Kurang fokus ya, guys ya. Jadi RMS-nya itu kita pakai dari MSE. Karena basically RMSE itu adalah eh root mean akar kuadrat dari MSE. Makanya dia kayak gini ya. np.skrt. Kalau mungkin kalian lupa, aku bakal ingetin di sini kali ya. Kita pakai ChatGPT nggak apa-apa sih. Apa itu? Nah, kalian bisa lihat nanti pengertiannya. Nah, sampai untuk menghitung akar kuadrat. Berikut adalah beberapa contoh. Jadi, eh, akar kuadrat atau akar tunggal ya di dalam array sesuai dengan yang dijelaskan di sini, yaitu untuk menghitung akar kuadrat dari MSA sendiri. Kemudian kita ulang dari awal karena tadi ada kesalahan dari satu program. Tuple object is not capable. Bentar ya guys ya. Hmm, 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 hmm. Hmm, meninggalkanmu selalu. Ini jangan juga sama. Tuple print RMSE
Biasanya pakai Yapret tuh berasa, kerjanya ini nggak berasa juga. Mungkin aku ulang lagi aja kan ya dari awal ya. Nanti dia berjalan dengan baik, Yapretnya. Oke, 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 oke. Jadi kayaknya ada problem di sini ya. Aku ulang lagi aja kali ya. Aku ulang lagi aja. Sepertinya ada problem karena tadi kan bisa kita ketahui bahwa itu bisa dijalanin ya. I think mungkin kalau yang perlu kalian pelajari bahwa untuk collab ini emang dia harus dijalaninya tuh harus berurutan gitu. Jadi berurutan kayak gini. Nah, oke, kita punya masalah baru nih. Karena tadi aman-aman aja kan, tapel ini bisa teratasi. Oke, ya kita siapnya. Apa aku lupa sesuatu? Wait ya, kita harus cari dengan cara kalem. Kita bisa pakai ini. Eh, Stack Overflow salah satunya bisa. Oke, saya fokus. You would resume putting in hover you will manage hover uh, word list M. Dan M-nya adalah random. Square bracket. Oh, apa? Oh, oke, 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 oke. Kalau pakai square bracket ya. Saya pakai square bracket. So let's try kita pakai square bracket karena dia tuple mungkin ya. Jadi kita cek dulu. Let's try. Must be integral or slash not tuple. Uh, hmm, harusnya nggak masalah sih. Uh, Karena udah berjalan ya tadi ya. Kita cek dulu. Oke. Apa kayak gitu ya? Dia harus kita pakai yang namanya tutup kurung ini. Lapis. Kita percaya bila harus. Oh, sebentar. Kenapa tiba-tiba bisa kayak gini ya? Bentar ya guys ya. Aku coba buat reload dulu. Aku close dulu aja kali ya. Lupa aja. Terus coba. Soalnya agak aneh ya. Karena tadi tuh bisa kita nyoba buat yang namanya itu. Terus sekarang there is a problem in there. And yeah, I think coba kita akses lagi. Apakah sebenarnya masih sama or something different gitu ya. Kita cek dulu. Hmm. Oh iya, sorry.
Oh, ini harusnya dihapus aja. Oh, kita coba. Ini mungkin akan makan banyak waktu ya, guys, karena kita juga sambil ngecek. Karena tadi nggak ada problem, and in there is a problem in there. So, buat prediksi pada data set, ya, first, akurasi, kita cuma perlu manggil akurasi score. So, there is not a problem in there, and why? We cannot access. Hmm, oh, the problem. Sebentar ya, gitu ya. Aku mungkin coba cari cara dulu, bentar. Ya guys, mungkin ini karena biar lebih simpel aja ya, aku pakai eh, codingan yang lain, codingan baru 9. Jadi ini beda lagi ya. Nah, jadi hasilnya tuh kurang lebih gini, kalau kalian mungkin masih bingung. Nah, di sini kan ada RMSE, MAE, sama MSE ya. Nah, hasilnya tuh nanti kayak gini dia. Nah, ini dia akar dari MSE ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi untuk regression itu kita pakai RMSE, MSE, MAE, sama R2. Dan untuk clustering itu pakai Silhouette Score and Classification itu akurasi, precision, recall, F1, dan juga confusion matrix. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Dan ini mungkin bakal tak coba fixkan lagi ya, karena ada problem kayak gini. Karena kita tahu tadi kita bisa jalani dengan lancar ya. Jadi maybe as soon as possible I will give a fixed score, okay? And thank you for your time and see you. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian selama mengikuti kelas praktikum kali ini. Aku minta maaf dari ya dari aku sendiri karena aku merasa bahwa aku masih banyak yang kurangnya karena memang aku juga sambil belajar. Jadi di sini aku sambil belajar bareng kalian juga. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, makasih untuk waktunya. Jadi tadi dari aku juga udah ngejelasin tentang teorinya dan dari Dejan juga udah melengkapi dengan hands-on codingannya atau programnya. Mungkin kalau nanti teman-teman ada pertanyaan secara langsung bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube atau kalau memang kurang responsif di YouTube, teman-teman bisa nge-PC aku atau bisa nge-PC Dejan. Atau kalau ingin terbuka juga bisa ditanyakan di grup secara langsung. Apa yang memang teman-teman belum pahami atau em, apa ya, masih membingungkan gitu loh dari penjelasan kita berdua. Oke, seperti biasa ya teman-teman. Di materi terakhir ini kita juga bakalan ada tugas. Nah, tugasnya seperti biasa, jadi teman-teman bisa mengerjakan LKM-nya. LKM-nya ada di sini ya. Mungkin bisa aku buka dulu. Oke, ini LKM-nya. LKM 9-nya adalah materi terakhir. Di LKM 9 ini, bentar ya. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa ngecek secara langsung aja ya LKM-nya, isinya, soalnya seperti apa gitu. Nanti kalau ada kebingungan dengan soalnya atau merasa eh, ada yang kurang gitu dari soalnya atau rancu, teman-teman bisa tanyakan aja. Untuk modulnya semuanya udah kita masukin di sini dari codingannya, modul LKM dan juga PPT-nya. Dan untuk link pengumpulannya seperti biasa ada di formulir ini, yang bawah ini. Nah, untuk deadline ya sekarang. Untuk deadline pengumpulan LKM 9 metrik evaluasi ini, sebenarnya teman-teman kan minggu ini adalah minggu-minggu project ya.
sampai di akhir semester nanti, akhir Juni ya. Itu adalah minggu project, biasanya 2 minggu untuk minggu project. Tapi kita juga ada penambahan, karena ini adalah materi terakhir, yaitu ada penambahan pengerjaan LKM 9. Jadi untuk waktunya seperti biasa, 1 minggu. Kita tunggu sampai tanggal 12. Jadi deadline-nya ada di tanggal 12 hari Rabu jam 23.59. Jadi waktunya berapa hari ya? 1, 2, 3, ada 7 hari ya. Jadi 12 Juni hari Rabu pukul 23.59. Untuk pengumpulannya seperti biasa di link ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Oh, yang bisa kami sampaikan, yang bisa aku sama Dejan sampaikan dari banyaknya pertemuan mata kuliah kecerdasan komputasional ini. Aku dan Dejan mohon maaf yang sebesar-besarnya sama teman-teman kalau dari seluruh penjelasan ada kekurangan, dari seluruh pemaparan ada yang kurang jelas, ataupun terkadang ketika kita dihubungi kurang, apa ya, kita terlalu slow respon atau kita kurang fast respon, kurang responsif gitu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sama teman-teman, dan semoga dari eh, seluruh permaparan yang udah aku sama Dejan sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa dilanjutkan dengan semester 5 gitu. Karena biasanya untuk kecerdasan komputasional ini sering digunain untuk skripsi. Karena ini adalah topik termudah dari skripsi informatika gitu, daripada buat aplikasi atau bikin website gitu. Oke, teman-teman, semangat ngerjain proyek akhirnya dan presentasi UASnya. Semoga nilai praktikum kecerdasan komputasionalnya bisa dapat A semuanya. Sekian dari aku sama Dejan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Oke guys, jadi aku mau tambahan ya, kalau kalian nanti mungkin ngalamin problem sama aku, kalian perhatian ini ya, perhatikan SKRT-nya, karena itu sangat berpengaruh pada tuple dan sebagainya. Itu dari aku udah research dan ternyata emang karena ini. Dan kalian bisa caranya kalau misalkan masih error kayak aku, kalian dengan caranya di bagian runtime dan restart session and run out. Itu kalian bakal memperbaiki semuanya. Ya mungkin kalau untuk yang program kayak gini masih fun-fun aja, tapi kalau untuk program yang besar maybe ya akan memakan banyak waktu, tapi setidaknya itu caranya biar kalian bisa eh setidaknya nggak kayak aku tadi dah. Gitu aja.